Samuel ya. Ya, mulai. Oke. Mari teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Sebelum kita memulai kegiatan kita membaca Alkitab pada kesempatan di sore hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari sama-sama kita mengharap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa dari pagi, siang, dan sampai pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan meluangkan sedikit waktu kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau gerakan hati teman-teman kami yang mungkin masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan untuk dapat bergabung dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sertai jam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga, sumber segala berkat yang kami terima. Haleluya. Amin. 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 Ya, mari. Amin. Mari sama-sama kita. Ya Pak. Ya, mulai siapa dulu? Amin. Nanti saya akan memulainya. Jadi nanti kita akan membaca 5 ayat. Dari Ezra, saya, Ya. Andrew, Kodek. Kodek menyimak nggak apa-apa. Saya, si Ezra, saya, sama Andrew. Ya, mulai. Oke, ya Pak Tiang. Oke, mulai dari ayat yang pertama di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketur roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti yang akan kau terima dari mereka. Ayat yang kelima, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Dilanjutkan Pak Tiang. Ya, ayat 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Apabila harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Ayat 9.
Sedang ia berpaling pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ayat ke-10, ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Yang ke-11 dilanjutkan oleh adik Andro. Halo adik Andro. Lihat. Mungkin jaringannya kurang bagus. Ya, lanjutin aja Esra. Oke. Nanti dilanjutin namanya. Saya lanjutin aja ya. Ayatnya yang ke-11, dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia membuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apa gerangan yang terjadi dengan anak Kisi itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Ayat yang ke-16. Kata Andrew? Saul kepada Andrew. pamannya itu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan, tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Ayat 20. Oh iya. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Ayat 21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Ayat 22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang yang sebangsanya, ternyata
ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup Raja." Ayat 25, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Ayat yang ke-26, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Pasal yang ke-11 berikutnya, Saul menyelamatkan Yabesi. Ayat yang pertama, maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabesi itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Ayat yang ketiga, para tua-tua Yabesi berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Dilanjutkan. Kenneth, bentar. Kenneth. Ya, Kenneth mau baca, Kenneth? aku nggak mau nyimak, tapi mau baca. Oke, siap. Baca ya. Mulai ayat 4 5 ayat, Kenneth. Oke. Oke. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu?" Sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Ini aku kelebihan nggak? Enggak. Pas Andros? ya. Ya, ayat 9 ya. Oke. Sinyal ya. Kepada para utusan, sinyalnya udah. Udah. Baca. Oke. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." Keesokan harinya Saul membagi
rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak apa ya lalu Tidak ada. tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Ayat 14. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Ayat ke-15. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Ya, bentar. Pasal 12, Samuel minta diri dari bangsa itu. Ayat 1, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat ke atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini." Ayat 3, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4, jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Ayat 5, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Dilanjutkan ayat yang ke-6, lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan yang menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka." Ayat yang ke-10, mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu." Dilanjutkan adik Kenneth, ayat yang ke-11. Ya, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak
Yefta, dan Samuel, yang melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Oke. Ayat 16. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Oke, ayat 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 21. Bentar, Lanjutkan. ayat 21. Kodek, mau baca Kodek? Iya, ikut Silakan, baca. Ferdinand. Ya, Ya. silakan. Sampai Ayat ayat ke berapa? 26. Sampai ayat 25 Baik, sampai oke. terakhir. 1 Samuel 12 ayat 21. 21. Janganlah Ya, Pak. menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Ayat yang ke-22, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Ayat yang ke-23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ayat yang ke-24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ayat yang ke-25, tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dilanjutkan Pak Apiang, Pak. Iya, Pasal iya, 13. bentar. Iya, iya. Bentar, belum ya. Pasal 13. Ya, Pak. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ayat 1. Saul berumur sekitar tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Binyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang
masing-masing ke kemahnya. Ayat 3. Yonatan memukul kala pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ayat yang ke-6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat yang 11 dilanjutkan adik Kenneth. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau berbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Ayat 16. Saul dan Yonatan, anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra ke daerah Siwal. Ayat 18. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Ayat ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak." Ayat ke-20. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya.
beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Ayat ke-21. Lanjutkan Pak Ada Ferdinand. Bentar. Keberapa tadi? Ayat yang Mental ini. ke-21. Enggak, pasal berapa? Pasalnya yang Pasal ke-13. 13. Oh, ya bentar. Ayat 21 ya. Iya. Sorry. Kita baca sampai di pasal yang ke-13 aja ya Pak. Biasanya kita Oke. sehari 4 pasal. Oke, Kodek. Oke. Ayat yang ke-21. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Ayat yang ke-22, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya. Kepahlawanan Yonatan, ayat yang ke-23. Dan dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikanas. Oke. Lanjut ya. Udah cukup Pak, kita 4 pasal aja Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pada kesempatan di sore hari ini menjelang malam hari ini kita sudah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan kita di dalam kitab 1 Samuel yang kita mulai dari dalam pasalnya yang ke-10 sampai pasalnya yang ke-13. Nah, bisa teman-teman mungkin bisa buka kameranya. Kalau yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang oke. Nah, dari sini saya coba untuk mengambil satu pelajaran dari apa yang kita baca, yaitu yang pelajaran yang saya dapatkan di sini di dalam pasalnya yang ke-12 tentang bagaimana Samuel minta diri bagi bangsa itu. Di dalam kepemimpinan Samuel adalah satu kepemimpinan yang berintegritas, karena dijelaskan di dalam pasal yang ke-12 ini, mulai dari dalam ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Samuel ketika dia sudah berakhir di dalam masa jabatannya, dia itu berkata kepada orang-orang Israel, orang-orang yang ia pimpin selama kepemimpinannya. Dia berkata bahwa kalau ada sesuatu yang aku peras daripadamu, beritahukanlah. Kalau ada apa-apa, mungkin di saat kepemimpinan saya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, dengan jujur, dengan tidak takut akan Tuhan. Nah, di situ direkomendasikan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel berkata bahwa engkau tidak melakukan sesuatu yang sudah disampaikan tadi. Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga dari sini saya mengambil satu pembelajaran bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita di saat kita diberikan tanggung jawab atau kepercayaan dari Tuhan kepada kita, biarlah kita menjadi pemimpin yang berintegritas, sehingga di saat masa kepemimpinan kita berakhir, kita menjadi orang-orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, dan bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang kita pimpin. Nah, inilah yang bisa saya bagikan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya akan kebenaran firman Tuhan yang mungkin kurang mengerti, boleh saya persilakan. Mungkin Bapak Ferdinand, Bapak Apiang mau menambahkan. Halo. Nggak ada. Nggak ada. Kenneth mungkin mau Kenneth mau bertanya? Kenapa Samuel bilang ke Saul tindakan itu bodoh waktu ia
pasukan Israelnya pulang, terus dia mempersembahkan korban bakaran sama korban bakaran keselamatan. Ya, jadi pertanyaan Kenneth, mengapa Samuel mengatakan bahwa tindakan daripada Raja Saul itu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bodoh? Nah, di dalam pasal yang sudah tadi kita baca, di situ sudah sangat jelas karena Saul tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Samuel. Samuel memberitakan kepada Saul bahwa Saul itu harus menunggu sampai 7 hari dan supaya Samuel datang dan mempersembahkan korban. Yang berikut, bahwa tugas untuk mempersembahkan korban itu bukanlah tugas dari Raja Saul. Itu adalah tugas dari Samuel. Nah, inilah mengapa sampai Samuel itu mengatakan kepada Raja Saul bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh. Karena tugas itu untuk membakar korban itu bukanlah tugas dan tanggung jawab daripada Raja Saul. Seperti itu, Adik Kenneth. Oh, oke. Mungkin Adik Andro ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah tadi kita baca. Saul menjadi raja dengan undian. Oh ya, Bang, saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Saul sama Yonatan dia itu apa sih arti ceritanya, Bang? Kalau Saul dan Yonatan dia sedang apa gitu di ayat Samuel itu? Saul sama Yonatan. Ya. Ya, di dalam pasal yang ke-13 itu ya. Nah, ini mengisahkan tentang bagaimana peperangan melawan orang-orang Yebusi. Ya. Di situ kita melihat bahwa Yonatan ini adalah anak daripada Raja Saul. Nah, di situ pun Raja Saul juga memberikan kesempatan kepada Yonatan untuk bersama-sama dengan dia pergi berperang. Nah, itu mengisahkan tentang bagaimana kehidupan antara seorang ayah dan juga kehidupan seorang anak. Dan juga nanti bisa kita lihat kisah-kisah selanjutnya di dalam pembacaan-pembacaan di dalam pasal-pasal berikutnya. Jadi kalau pertanyaan yang dari Andro katakan itu merupakan suatu pertanyaan yang futuristik. Artinya pertanyaan yang akan nanti kita baca ke depannya. Akan ada banyak hal-hal yang menarik ketika kita membaca adanya hubungan antara Raja Saul dan juga Yonatan. Nanti ditambah lagi dengan Raja Daud, itu nanti menjadi satu kisah yang sangat seru. Jadi nanti kita akan masuk di dalam kisah-kisah itu, dan Kak Isra berharap adik Andro juga bisa tetap untuk setia membaca firman Tuhan. Oke? Haleluya, Bang. Amin. Dalam nama Yesus pasti bisa baca semuanya. Amin. Amin. Mungkin ada lagi? Pak Ferdinand, Pak Piang, Adik Kenneth, ada yang kurang mengerti? Kenapa Samuel pilih Saul tapi tindakan Saul itu salah? Mengapa Samuel pilih Saul, tetapi tindakan Saul itu salah? Ya, jadi mungkin maksud dari Adik Kenneth, maksudnya mungkin gini, Samuel sudah pilih Saul, wah pasti Saul ini kan orang yang hebat, orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi mengapa sampai dia bisa melakukan pelanggaran? Mungkin seperti itu ya Adik Kenneth. Halo Adik Kenneth? Iya. Pertanyaan Adik Kenneth, mengapa sampai Saul itu melakukan pelanggaran ya? Padahal dia dipilih oleh Samuel. Iya. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini Saul itu
adalah manusia biasa. Dia pun juga bisa melakukan kesalahan. Walaupun dia dipilih oleh Samuel, tidak pasti bahwa dia akan melakukan hal-hal yang benar. Nah, di sini kita melihat bahwa dia melakukan pelanggaran karena dia itu tergesa-gesa. Saul tergesa-gesa. Mengapa sampai dia tergesa-gesa? Karena di situ dia melihat bahwa rakyatnya itu sudah pergi meninggalkannya. Karena dia menunggu selama 7 hari, kok Samuelnya tidak datang-datang ya. Jadi dia tergesa-gesa, apalagi dia melihat bahwa waduh, rakyatnya itu sudah pada pergi meninggalkan dia. Sehingga dari situlah dia juga melakukan kesalahan. Nah, karena dia juga manusia biasa, bisa melakukan kesalahan. Ya, Bisa dimengerti adik Kenneth? bisa. Oke. Mungkin ada lagi yang kurang dimengerti. Bro Andro, Ya bang. mungkin masih ada yang kurang dimengerti atau mau tanya apa, boleh silakan. Oh udah cukup aja. Nanti ya bang. Oke, siap. Halo Pak Ferdinand, Pak Apiang. Oh, ya kedengaran. Halo. Dengar. Oh, dengar. Mungkin ada hal yang ingin Pak Apiang sampaikan, Pak? Sudah cukup. Mungkin apa ya? Ini tentang Sudah undi. baik lah. Sudah baik lah. Pak Apiang bisa menjelaskan kepada kita sedikit tentang undi ya, Pak? Undi. Iya. Undian. Ya, di dalam pasalnya yang ke berapa tadi itu? Pasalnya yang ke-10. Pasalnya yang ke-10. Saul menjadi raja dengan undian. Ntar sebentar, pasal ke-10 Ayatnya yang ke-17, Pak. ayat 17. Kemudian saya bacaan ya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Undiannya mana? Ya, perikopnya, Pak. Kan situ kan Saul menjadi raja dengan undian. Saul menjadi raja dengan undian. Tetapi Bisa sekarang kamu jelaskan ya bagaimana itu pengundiannya pada saat itu. dan Samuel ini mesti dibaca dulu dong nih. Jadi kalau undi kan misalnya kita lempar koin diundi, misalnya ada 3 orang diundi. Terus siapa-siapa ini, misal 3 orang, ada yang kumisan, ada yang ini, mana nih yang diundi nih, yang kumisan apa bukan nih, gitu. Tapi di ayat ini perikopnya mesti dibaca dibaca ulang dong nih. Ya, kalau ini menurut dari Pak Apiang, undian dalam perjanjian lama itu ya seperti apa undiannya dalam metode pengundiannya atau konsep-konsep pengundiannya itu? Apakah sama seperti yang sekarang ini, seperti yang tadi Pak Apiang katakan bahwa mungkin dilempar koin ataukah seperti itu? Seperti kita bermain bola kan, kalau diundi mana yang
dapat bolanya. Biasanya pakai koin. Nah, seperti itu. Oh, undiannya berlalir ya, orang ke sana dan mengambilnya dari sana dan oh, berarti si Samuel ditinggi karena diundi badannya lebih tinggi daripada semua orang Israel. Bukan. Konsep pengundiannya, bukan Wah, konsep masalah itunya. pengundiannya belum Oh iya. ngerti. Bisa dijelasin nggak? Saya juga Konsepnya. nggak terlalu paham juga. Tapi yang sedikit saya pahami tentang konsep pengundian itu biasanya kalau di dalam imam-imam, ya biasanya kan mereka pakai itu, Urim dan Tumim, untuk Apa meminta tuh? Urim sama Tumim. Ya, itu bisa kita nanti lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Keluaran tentang imam-imam. Kan situ ada batu atau bukan sejenis batu ya. Ya mungkin sejenis batu juga. Itu dipakai untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Urim sama Tumim. Jadi ya, bentuknya itu ada dua warna. Dia warna hitam dan juga warna putih. Jadi kalau mereka meminta petunjuk Tuhan, kalau itu diundi dibuang, dan kalau jatuh di tanah, maka melihat dulu. Kalau warna putih keduanya, itu Tuhan berkata ya. Kalau kedua batu itu berwarna hitam, berarti Tuhan mengatakan tidak. Nah, kalau kedua batu itu dengan masing-masing warna, satu warna putih, satu warna hitam, berarti Tuhan tidak memberikan jawaban. Nah, tetapi di sini saya belum tahu pasti apakah konsep pengundian di dalam pemilihan Saul menjadi raja itu, apakah dia menggunakan Urim dan Tumim atau menggunakan cara pengundian yang lain. Nah, itu yang tadi saya pertanyakan. Kalau kita melihat juga undian yang kalau dia dari zaman Perjanjian Lama masuk dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru itu ada satu kisah yang menarik tentang pengundian, yaitu pengundian tentang jubahnya Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus disalibkan, di saat Tuhan Yesus disalib, prajurit Romawi itu membuang undi. Jadi bisa kita tarik juga dari kisah ini bahwa undi itu mungkin dibuang dan mungkin pakai koin atau gimana, saya juga kurang mengerti konsepnya. Nah, ya itu mungkin yang kita harus banyak lagi belajar tentang bagaimana konsep pemilihan. Dan juga Yunus, kisah Yunus kan juga diundi. Dan ada banyak kisah-kisah lagi, khususnya di dalam kitab Yosua kalau tidak salah tuh. Tentang pembagian tanah kan diundi. Nah, tapi saya nggak tahu ini konsep pengundiannya seperti apa yang di dalam kitab pasal yang ke-10 kitab 1 Samuel ini, pemilihan Raja Saul. Apakah memakai Urim dengan Tumim atau dengan konsep undian lainnya? Itu kurang saya pahami, Pak. Mungkin Kodek tahu Kodek. Mana Kodek nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, udah. Iya. Mungkin kita lanjutin besok ya. Ya, ini udah mau jam 7 juga. Jam 7, iya. Pimpin doa deh. Oke. Terima kasih teman-teman semua untuk waktu dan kesempatan di sore hari ini. Kita bisa sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dan nanti besok kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam pasalnya yang ke-14. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembacaan kita, mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Nanti Kak Isra akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk tuntunan-Mu Bapa, mulai dari awal pembacaan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami belajar, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami pengertian Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, sehingga kami dimampukan dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Dan bukan saja kami mengerti, tetapi Engkau juga memampukan kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati kami semua yang terlibat di dalam pembacaan Alkitab ini.
Engkau memberkati saudara kami Andro yang berada di Bekasi. Engkau memberkati dia di dalam masa mudanya Bapa, di dalam pendidikannya, di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya, di dalam setiap aspek kehidupannya Bapa. Engkau memberkati. Engkau juga memberkati adik kami Kenneth Diego di dalam masa kecilnya, di dalam masa pertumbuhannya, di dalam studinya, di dalam keluarganya, kedua orang tuanya. Engkau memberkati. Engkau juga memberkati Bapak Apiang yang bersama-sama dengan kami di sore hari ini dan juga menuntun kami di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Bapak Apiang hikmat, pengertian, kecerdasan. Tambah-tambahkan lagi Bapa kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami apa isi hatimu Tuhan. Terima kasih di dalam tugas dan tanggung jawab Apiang, Engkau memberkatinya. Engkau juga memberkati Bapak Ferdinand di dalam tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Dalam setiap aspek kehidupannya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga Engkau memberkati teman-teman kami yang lainnya yang tidak sempat hadir karena berbagai hal. Biarlah Tuhan Engkau sadarkan mereka, ingatkan mereka sehingga besok mereka bisa berkumpul di sini dan membaca kebenaran firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga, sumber segala berkat yang kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Wah, ada yang baru